Setelah TikTok ditutup, TikTok Shop, kemudian banyak yang demo lagi, minta. Lazada ditutup, Shopee ditutup. Kalau mungkin itu dituruti, nanti juga akan minta lagi. Yang lainnya tutup. Kenapa? Ya mereka maaf mungkin tidak bisa menjangkau digitalisasi. Sebenarnya itu tidak bijaksana. Teknologi itu yang sering saya katakan nilainya nol, netral. Hanya aja teknologi kan sudah ada, semakin diperbaharui, dan itu mau diterapkan untuk apa saja sebenarnya bisa-bisa saja. Cuman masalahnya bagaimana regulasinya. Nah, ini masalah regulasi. Masalahnya bukan TikTok Shop, bukan Lazada, bukan juga Shopee, bukan itu. Tapi ada masalah lain yang harus dipecahkan. Pajaknya harus ditinjau. Kenapa? Karena pajaknya membuat barang-barang impor dari luar negeri menjadi sangat murah. Dengan demikian, produk dalam negeri tidak bisa bersaing. Di sisi lain, produk-produk kita belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Produk-produk luar negeri sangat laris di Indonesia. Selain murah karena tidak ada pajak, Indonesia yang notabene 260 juta menjadi pasar yang empuk, yang potensial untuk menjual barang-barang mereka. Kita home industri masih berkutat masalah peyek, masalah cendol. Enggak masalah sebenarnya, saya support. Banyak sekali UMKM yang seperti ini yang kita support. Tapi di luar negeri masalahnya sudah merambah ke banyak kebutuhan. Handphone di Cina itu seperti home industry aja, seperti di sini kita home industry payah. Jadi home industry mereka itu membuat handphone. Saya pernah ke Shanghai, pernah ke sana, ke Tiongkok juga pernah. Orang yang berjualan itu sama kayak kita di sini naik sepeda, dia ngetol kemanapun bis wisata kita pergi. Dan sekali lagi yang dijajakan apa? Ya itu HP. Harganya wah murah banget. Kenapa? Ya karena mereka memang expertnya dalam hal menduplikasi. Isinya belum tentu berkualitas, tapi murahnya itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih maju, mau bersaing, harusnya kita upgrade kemampuan kita. UMKM harus mau belajar digitalisasi. Sekarang masalahnya fenomenanya memang sudah berubah gaya hidupnya. Orang-orang yang dulu ke mall senengnya, ke pasar karena saking lihat-lihat, ada beberapa sisi. Yang pertama, ketika ke mall atau ke pasar, yang dibeli kemudian blender ya apa ya, di luar kemampuan. Tadinya kebutuhannya hanya 2 barang, begitu di pasar kebutuhannya meningkat karena haus mata. Ada barang yang menurutnya bagus, dibeli juga. Nah, kalau di marketplace mungkin akan berbeda. Mereka bisa membandingkan barang-barang tanpa harus menawar dan mencari yang murah. Barang ini kacek 1000 pindah kok.
apalagi 5.000. Oh, di sini lebih murah, bandingin lagi. Coba kalau di pasar kita harus jalan, kalau di sini kita cuma duduk. Bahkan kita bisa sambil lalu nunggu bis, bisa di dalam bis, bisa sambil santai dan sebagainya. Dan itu tidak akan terjadi kalau ke mall. Ke mall itu biasanya kemungkinannya dua, sambil makan dan sambil nonton bioskop. Makanya mall yang tidak ada bioskopnya biasanya nggak begitu ramai, biasanya loh ya. Jadi teman-teman UMKM harus mau mengupgrade diri, naik kelas untuk mendigitalkan produk-produknya, sehingga kemudian bisa menjual produknya di marketplace. Tentunya ketika sudah di marketplace nggak mungkin bayarannya cash, maka harus belajar juga membuat e-wallet atau rekening bank. Itu perbankan sangat memfasilitasi. Masa sudah begitu Jakarta juga mau diantar, walaupun kemarin sempat viral ada ojol naik Garuda, beli bakpia, pulang pergi. Nah, pesanannya begitu gimana? Orang dari Sumatera pesan di ojol bakpia dan dia mau ordernya dan bayar mahal seharga pesawat. Kenyataannya begitu, ya sudah. Saya sering mensupport teman-teman UMKM untuk belajar fotografi, nge-review, dan memposting baik ke medsos atau membuat toko online atau meletakkannya di pasar commerce digital. Tetapi manakala mereka tidak mau berusaha lebih, susah. Masalahnya biasanya yang terbesar adalah orang-orangnya ya cuma itu aja. Sing produksi ya itu, sing jual ya itu, sing posting ya itu, udah capek, nggak sempat lagi. Sehingga kadang-kadang begitu moodnya produksi, yang promote terabaikan. Saya seringkali menganjurkan ada satu orang yang di hire untuk ngurusi publishnya. Mereka harus urunan membayar mereka ini, admin ini. Nah, kayaknya juga belum bisa jalan. Jadi sebenarnya kuncinya bukan mendemo marketplace itu ditutup, bukan, tetapi kita yang harus upgrade diri dan berani bersaing, beradu. Kalau enggak kita akan tersisi. Mau apa aja kalau kita enggak bersaing akan tersisi. Kenyataan sudah banyak sekali. Jadi sekali lagi jalan satu-satunya adalah kita mendigitalisasi produk kita, bukan mendemo. Lihat bocorannya ya udah seliweran. Begitu TikTok Shop ini ditutup, pasti nanti akan ada aplikasi commerce dari TikTok. Sehingga kalau seandainya nanti dia di situ ada review, ada live, maka diklik nanti ada link menuju ke aplikasi selanjutnya. Terpisah, akan terpisah. Itu sudah jadi satu. Mau gimana lagi? Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan arif dan bijaksana, sehingga untuk menjual produk-produk kita. Kalau enggak kita tertinggal. Tapi tidak boleh diperbudak oleh teknologi. Jadi maaf non sewu, pasar itu bukan selalu identik dengan kelombrot, susuran, jari. Enggak. Pedagang-pedagang tradisional juga harus upgrade diri untuk bisa online, untuk bisa mendigitalkan. Saya banyak mendampingi kok, dan akan lebih hebat lagi manakala bekerja sama dengan kampus, karena kampus punya program
pengabdian masyarakat. Dengan menggunakan program kampus ini akan sama-sama diuntungkan. Kampus bisa terpenuhi BKD-nya, teman-teman UMKM bisa mendigitalkan dan akhirnya laku lagi tanpa harus menggerutu, tanpa harus menyalahkan pihak lain, tanpa harus merosot. Jadi harus bisa saling bijaksana.